Selamat pagi, GKS Balikpapan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini senang sekali bisa hadir menjumpai Anda melalui ibadah online service. Kami mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah online GKS Balikpapan. Baik, sebelumnya kami informasikan beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama, kami mengundang Anda hadir bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah corporate prayer yang diadakan setiap hari Senin secara virtual pada jam 8 malam via link Zoom. Dan informasi yang kedua, bagi Anda yang single atau sedang dalam membangun hubungan, kami informasikan ada kabar baik bahwa pendaftaran kelas Man and Woman Relationship telah dibuka hari ini. Kami mengundang Anda untuk bisa mengikuti kelas MWR dan Anda bisa mendaftarkan diri Anda melalui link yang tertera pada layar berikut ini. Dan informasi selanjutnya, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan April. Wow, tidak terasa ya. Seperti biasanya di bulan April kita akan ada Jumat Agung dan Paskah, dan bulan ini kita juga akan bersama-sama memberikan excellent sacrifice. Apa itu excellent sacrifice? Excellent sacrifice adalah persembahan yang terbaik yang akan kita persembahkan dengan iman kita, hati kita yang tulus, dan atas dasar kasih kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. So, persiapkan diri Anda. Baik, selanjutnya bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, apa saja program yang ada di GKS Balikpapan, Anda dapat mengakses website kami di gksbalikpapan.org. Dan bagi Anda yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda dapat mentransfer ke rekening kami atau menggunakan QR Code seperti yang tertera di layar berikut ini. So, selanjutnya saya mengundang, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita, untuk kita masuk di dalam pujian dan penyembahan. Hello, good morning Zion. Happy Sunday. Apakah Anda siap untuk menyembah Tuhan di pagi yang indah ini? Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dimanapun Anda berada. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan setiamu Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas apa yang Kau telah berikan di dalam hidup kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, bersatu hati untuk menyembah-Mu. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya, haleluya. I worship You, I worship You. Kami bersatu hati menyembah-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami rindu Tuhan. Hallelujah. Come on, let's worship. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Thank you, Jesus.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Kami tidak bisa membalas kasih-Mu, Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Thank you, Lord. Kami tahu, Tuhan, tanpa-Mu, Tuhan, kami lemah. Tanpa hadirat-Mu, Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami rindu, Tuhan, hadirat-Mu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
percaya. Oh, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdiam diri, merasakan hadirat Tuhan. Kita fokus sejenak, merasakan bagaimana Tuhan terus bekerja, Tuhan terus berkarya di dalam hidup kita hari demi hari. Tidak putus kasih-Nya. Saudara yang merasakan sakit, dimanapun Anda berada, mujizat Tuhan terjadi di atas hidupmu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau telah sembuh. Dalam nama Yesus, Kau telah sembuh. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Oh, bagi-Mu pujian dan hormat, kuasa kemuliaan, kasih-Mu tulus tak bercela, ku rindu selalu. Bagi-Mu pujian dan hormat, kuasa kemuliaan, kasih-Mu tulus tak bercela, ku rindu selalu, ku rindu selalu, ku rindu selalu. Wow, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah melayani kita hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kabar baik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh our senior pastor GKS, Pastor Leonardo. Mari sekali lagi saya mengundang kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa menyiapkan buku catatan maupun gadget Anda untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang Anda tangkap. Shalom, apa kabar? GKS Balikpapan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Anda diberkati Tuhan ya. Tanpa terasa loh, COVID sudah 1 tahun ya kondisinya ya saudara. Tetapi saya percaya dalam 1 tahun Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kita semua. Amin. Tetap sehat, tetap kuat. Haleluya. Amin, Pastor Daniel.
Ya, saya percaya semua tim juga bersama dengan Bu Yuli, saya percaya semua diberkati Tuhan. Nah, saudara, I really miss you, dan sungguh kita sudah lama tidak bertatap muka ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan mengenai trusting God in finance. Saya percaya Anda sedang ada dalam season trust, percaya, mempercayai ya. Saudara, ini temanya luar biasa, trusting God in finance. Jadi kita mempercayai Tuhan atau mempercayakan hidup keuangan kita kepada Tuhan ya. Mempercayai Tuhan dalam hal keuangan. Sadar tidak sadar setiap hari saudara, saya, kita semua berurusan dengan uang. Mulai dari pagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Semua kita butuh uang, betul? Mau makan, mau beli sabun, mau pakaian, apapun kita perlu uang. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu mengerti bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan dalam hal keuangan yang kita perlukan setiap hari. Anda mesti mengerti, saudara yang dikasihi, bahwa ada sekitar 500 ayat ya. Kira-kira 500 ayat di Alkitab tentang doa. 500 ayat. Kurang dari 500 ayat tentang iman. Nah, bukan berarti iman tidak penting, bukan. Ini saya lagi cuma mau menunjukkan bahwa ada statistik angka-angka mengenai ayat-ayat gitu ya. 500 ayat tentang doa, kurang dari 500 ayat tentang iman. Saudara mau tahu ada berapa banyak ayat tentang uang, tentang kepemilikan, tentang harta benda? Saudara, ada 2350 ayat. Wow, so many, begitu banyak. Ya, maksudnya apa? Tuhan itu kepengen saudara yakin bahwa ada begitu banyak. Tuhan tertarik soal keuangan, dia bicarakan soal keuangan. Dan dia begitu tertarik karena dia tahu Anda tiap hari menghadapi persoalan keuangan, menghadapi pentingnya keuangan dalam hidup. Makanya dia memberikan begitu banyak ayat. Sekaligus memberikan arahan, kerangka, prinsip dari keuangan ini. Karena ada satu hal yang Anda mesti mengerti, yang bersaing head to head, yang bersaing dekat dengan Yesus itu mamon loh saudara. Ya, kita bisa bergeser iman kita karena mamon, karena duit. Nah, oleh karena itu Tuhan memberikan arahan kepada kita. Saudara, trusting God in finance. Artinya apa sih? Saudara, nanti kita akan belajar ya. Tapi sebelumnya saya mau ajak saudara melihat slide ini. Saudara, slide yang pertama saya hanya mau katakan bahwa percayalah kepada Tuhan, bukan percaya kepada uang. Itu penting. Itu menjadi basis buat saudara untuk Anda mengerti bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada uang. Sulit buat kita untuk mempercayai keuangan kita kepada Tuhan kalau kita nggak percaya sama Tuhannya. Paham saudara ya? Nah saudara, saya melihat ada begitu banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan hanya virtual. Hanya di virtual aja saudara. Atau secara mental. Tapi in reality, dalam realitasnya, kenyataannya mereka nggak seperti itu. Tapi secara virtual, secara mental, pengetahuan, intelektual, ngerti sih, percaya sih. Tapi dalam realitas, belum tentu. Oleh karena itu, kita perlu menjadi seorang yang bukan cuma hanya percaya secara virtual, tetapi percaya kepada Tuhan dalam realitas hidup kita. Percaya pada Tuhan, bukan percaya pada uang kita. Bisa katakan amin? Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai 24, satu ayat yang penting untuk Anda perhatikan. Lalu mereka membawa kepadanya, ini cerita tentang seorang anak yang dirasuk setan dari kecilnya dan seringkali digoncang-goncang kalau setan sudah merasuk dia, sudah dibawa kepada murid Yesus tapi juga nggak bisa disembuhkan. Mari kita baca ayatnya. Lalu mereka membawanya kepadanya, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, perhatikan kata-kata ayahnya ini. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Makanya Yesus menjawab begini di ayat 23. Katamu, jika engkau dapat. Artinya apa? Kalau kamu ngomong jika engkau dapat, berarti nggak sepenuhnya percaya. Masih ada peluang atau ruangan untuk tidak percaya gitu ya.
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan katakan dan luruskan pertanyaan dari si ayah ini. Apa engkau bilang jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Kalau kamu percaya, kira-kira begitu Yesus bilang, tidak ada yang mustahil. Maka ayah ini menjawab begini. Segera ayah anak itu berteriak di ayat yang ke-24. Aku percaya. Sampai di sini nggak salah. Sampai di sini bagus responsnya. Aku percaya. Tapi kalimat berikutnya ini yang kurang baik. Dia berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Apa artinya? Ayat ini sedang menunjukkan bahwa si ayah percaya sama Yesus secara virtual, secara intelektual, secara mental. Dia bisa percaya. Tapi in reality, dalam realitasnya, dia bilang tolong aku yang tidak percaya ini. Berapa banyak orang Kristen kayak seperti itu. Dan saya berharap Anda yang mengikuti ibadah ini, khotbah ini saudara, dimanapun Anda berada, Anda mesti mengerti, Anda tidak boleh hanya percaya secara virtual. Anda harus bisa percaya pada Tuhan dalam realitas. Kalau Anda susah percaya sama Tuhan, sulit untuk mempercayakan keuanganmu kepada Tuhan. Satu ayat lagi kita baca, Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 7. Sampai di sini tadi sudah jelas ya. Percaya bukannya tidak percaya. Oke. Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Ini cerita bagaimana Yesus ketika diikuti oleh orang banyak, sampai sore hari Tuhan Yesus melihat mereka belum pada makan. Lalu Yesus meminta murid-muridnya untuk kasih makan. Sebenarnya Yesus tahu bagaimana caranya, tapi cuma hanya mau ngetes aja. Kadang-kadang Tuhan mau menguji saudara punya iman, saudara. Ya, di dalam ayat yang kelima dikatakan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya kenapa? Untuk mencobai dia, untuk mencobai si Filipus, murid-murid. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi saudara, Yesus sendiri tahu apa yang dia mau lakukan. Waktu dia ngomong kepada muridnya, muridnya ngelihat duit. Nah, ngelihat uang kas, kira-kira gitu saudara. Makanya di dalam slide ini saya katakan beberapa orang mempercayai Tuhan banyak dalam banyak hal, kecuali dalam hal uang. Banyak orang percaya sama Tuhan, tapi kalau soal uang, belum tentu saudara. Ya kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka yang kerja, mereka yang hasilkan saudara. Mereka merasa bahwa selama ini saya cari duit, saya nggak perlu Tuhan, saya bisa kok. Nah, itu yang membuatnya sulit untuk percaya sama Tuhan soal uang. Lalu mereka juga percaya bahwa Tuhan itu hanya berurusannya sorga neraka, nggak ada urusan sama duit gitu. Nggak mau tahu urusan gitu. Lalu ada juga orang yang percaya bahwa duit itu nggak ada urusannya sama iman kok. Yang penting kerja rajin, semua orang tua saya bisa menghasilkan uang dan seterusnya. Mereka lupa bahwa segala sesuatu kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menyediakan. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan sampai kita masuk seperti orang banyak ini yang bisa percaya Tuhan sama yang lain. Kesembuhan percaya pokoknya, sorga neraka percaya, hukuman percaya, tapi giliran duit belum tentu. Ya, saudara yang dikasihi, itulah sebabnya kenapa kita seringkali lebih mempercayai uang kas di gereja, uang kas di rumah, uang kita di tabungan lebih daripada Tuhan. Kembali lagi kepada cerita tadi, Filipus bilang 200 dinar. Mana cukup? Dia lihat dari duit yang ada 200 dinar, nggak cukup saudara. Mau kasih makan begitu banyak. Padahal jawabannya bukan di duit, jawabannya tuh di Tuhan. Yesus jawabannya, bukan uang. Tapi manusia seringkali melihat ke sana. Karena manusia kepengennya apa? Lihat bukti dulu baru percaya. Makanya di dalam slide berikutnya dikatakan begini saudara. Saya bikin quotation yang saya dapat dari satu sumber. Dia bilang begini, manusia berkata, tunjukkan kepada saya dan saya akan percaya kepadamu Tuhan. Seperti Thomas, kan begitu. Tunjukkan kepada saya akan percaya kepadamu. Tapi Tuhan berkatanya lain, percaya kepadaku dan aku akan menunjukkannya kepadamu. So, Anda mau percaya kepada Tuhan? Haleluya, jangan tunggu lihat bukti dulu, ya kan? Saudara, karena tema kita adalah trust, mempercayai Tuhan dalam keuangan, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang saya mau bahas, saudara, dalam sisa waktu yang ada. Mempercayai Tuhan dalam hal keuangan itu artinya apa sih? Artinya apa? Kalau Anda bilang, saya mempercayai itu, kok saya percaya loh sama Tuhan soal keuangan saya.
Iya, artinya apa? Dan saya akan coba memberikan arti kepada saudara. Jangan cuma bilang saya mempercayakan keuangan saya sama Tuhan. Tapi artinya apa? Ready? Yang pertama, mempercayai Tuhan atau trusting God in finance artinya tidak khawatir akan kondisi uang saudara dan kondisi uang saya. Saudara, Yesus pernah mengutus murid-muridnya selama dia masih di bumi ini, dan dia mengutus 12 murid. Di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-7 dan yang ke-8, di sana dijelaskan ia memanggil 12 murid dan mengutus mereka berdua-berdua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali katanya tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, saudara. Luar biasa. Saudara, Tuhan lagi mau mengajar kepada kita jangan khawatir. Karena kalau kita sudah mengkhawatirkan soal keuangan yang tiap hari kita hadapi keperluannya, kekhawatiran itu muncul tiap hari, bagaimana mau percaya sama Tuhan? Halo, betul nggak? Ya. Mempercayakan Tuhan atau mempercayai Tuhan dalam keuangan berarti yang pertama tidak khawatir akan kondisi uang kita. Nah, orang yang terus, kita lihat di dalam slide berikutnya, orang yang terus khawatir dengan kondisi keuangannya adalah orang yang tidak bisa mempercayai Tuhan untuk memberkati keperluannya. Saya ulangi saudara, orang yang terus khawatir dengan kondisi keuangannya adalah orang yang tidak bisa mempercayai Tuhan yang memberkati keperluannya. Kenapa bisa khawatir? Karena salah fokus. Saudara, kenapa kita bisa khawatir? Karena kita salah fokus. Yang difokuskan bukannya Tuhan, tapi malah uang lah, masa depan lah, kondisi ekonomi, berita, ekonomi nasional, domestik, ekonomi regional, ekonomi global. Itu yang menjadi fokus kita. Kita lebih banyak nonton berita daripada kita mendengar firman. Saudara, saya tidak bilang bahwa berita tidak perlu, tapi porsi waktu kita justru terhisap lebih banyak pada berita-berita yang ada. Itu yang membuat saudara gagal fokus, salah fokus, yang membuat kita khawatir. Sekali lagi saya ulangi, orang yang terus khawatir dengan kondisi keuangannya adalah orang yang tidak bisa mempercayai Tuhan yang memberkati keperluannya. Apakah Anda bisa mempercayai Tuhan? Saudara, ada juga orang bisa khawatir akan kondisi keuangannya. Karena apa? Karena selain gagal fokus tadi, karena kepengen memenuhi keinginannya, bukan keperluannya, bukan kebutuhannya, tapi keinginannya. Saudara mesti tahu beda antara keinginan dengan keperluan. Paulus berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Apa yang menjadi keperluan saudara? Keperluan kita makan, minum, pakaian. Udah, bukan merek, bukan makan di mana, bukan hotel mana, enggak. Kalau kita ngomong hotel, kita ngomong makan apa, merek apa bajunya, itu keinginan kita. Tuhan perlukan kita perlu transportasi, yes, kita perlu transportasi, tapi transportasi yang bisa kita pakai cukup, bukan yang mewah, kan begitu. Itu keinginan kita. Makanya kenapa saudara orang tidak bisa percaya sama Tuhan, khawatir sama keuangannya, karena itu lebih banyak fokus pada keinginan lebih daripada kebutuhan atau keperluan, ya. Jadi itu adalah salah satu penyebab juga saudara yang membuat kita jadi khawatir, salah fokus atau kita punya keinginan bukan kebutuhan yang kita perlu penuhi saudara, ya. Percaya bukan berarti nggak ada rasa takut. Percaya bukan berarti nggak ada rasa khawatir. Ada orang yang bilang begini, kalau percaya ada, iman ada, pasti tidak ada khawatir, pasti tidak ada rasa takut. Apa iya? Check yourself. Saudara yang dikasihi, apalagi di masa pandemi kayak begini, coba cek aja. Saudara jangan pikir saya ini orang percaya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, enak aja. Saya ini manusia juga sama seperti saudara. Ada rasa khawatir? Ada. Ada rasa takut? Ada. Semua orang ada, saudara. Mau rasa khawatir, tapi ada tapinya saudara. Tapi
Percaya itu kepada Tuhan, mempercayai Tuhan artinya tidak membiarkan rasa takut, rasa khawatir menguasai kita. Sehingga kita dikendalikan oleh rasa takut dan rasa khawatir. Enggak itu, tapi iman kita yang ngedrive kita, yang mendorong kita untuk terus berjalan. Katakan amin. Ya, jadi yang pertama, apa artinya mempercayai Tuhan? Adalah Anda tidak khawatir dengan kondisi keuanganmu. Yang kedua, orang yang mempercayai Tuhan dalam hal keuangannya adalah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang. Saya ulangi sekali lagi, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang. Dalam cerita tadi, Filipus lebih mengandalkan saldo kas dari yang dimiliki para murid daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, Anda mesti mengerti bahwa yang perlu kita andalkan bukan uang kita, tapi Tuhan. Katakan amin. Yes. Oleh karena itu, banyak orang Kristen yang percaya pada Tuhan. Banyak. Tapi tidak banyak atau sedikit yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Tadi saya bilang percaya seperti virtual, seperti si ayah. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itu hanya virtual, percaya di mental, intelektual kita percaya. Saudara yang dikasihi, jangan kita mengandalkan uang. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, andalkan siapa? Tuhan. Makanya dalam Yeremia pasal 17 ayat 5-8, kalau Anda baca, begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri disebut terkutuk. Tentu yang dimaksud terkutuk apa, itu panjang saya jelasin. Bukan berarti kamu akan terkutuk, tidak. Kalau Anda membaca di kitab Kejadian, saudara, begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang terkutuklah. Bukan manusia yang terkutuk, terkutuklah tanah. Jadi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita mengandalkan tanah ini yang sudah terkutuk, bukan lagi Tuhan. Itu maksudnya kira-kira. Ini perlu penjelasan yang lebih jauh. Tapi paling tidak saya memberikan pengertian kata terkutuk ini, saudara. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saya berhenti sebentar. Keadaan baik datang sebenarnya, tapi ia tidak mengalami. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, ya, mengandalkan uangnya, dia tidak akan mengandalkan Tuhan, maka dia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Di setengah pandemi ini, saya percaya tetap ada keadaan baik. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka akan mengalaminya. Tapi kalau mereka nggak mengandalkan Tuhan, mereka tidak mengalami. Padahal ada nggak? Ada. Saya lanjut, saudara. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat ke-7, diberkatilah, blessed, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa? Di dalam ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan perhatikan, tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik datang nggak? Datang. Pandemi datang nggak? Datang. Tapi orang-orang seperti ini, kalau dia belajar, saudara, dia belajar mengandalkan Tuhan, maka saya percaya segala konsekuensi, segala persoalan, gara-gara pandemi ini, ekonomi babak belur, saudara, keadaan keuangan babak belur, orang pada stres, pada bingung, saya percaya Anda tidak akan mengalaminya. Katakan amin, saudara. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak khawatir nanti gimana, dan tidak berhenti menghasilkan buah, tetap produktif. Wow. Jadi saudara, kuncinya adalah kalau yang namanya mau mempercayai Tuhan, andalkan Tuhan, bukan duit saudara. Katakan amin. Nah, saudara, orang yang tidak mengandalkan Tuhan pasti akan menghancurkan dirinya sendiri saat mereka diberkati Tuhan. Percaya enggak? Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, maka suatu ketika dia diberkati Tuhan, dia justru menghancurkan hidupnya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai Tuhan. Waktu diberkati, dia hidup dengan berkatnya. Nah, saudara, satu hal lagi yang saya mau sampaikan kepada saudara, memberi, menabur adalah salah satu tanda. Salah satu tanda
yang memperlihatkan saudara dan saya bergantung pada Tuhan. Memberi atau menabur adalah salah satu tanda yang memperlihatkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Wow, yes. Di tengah-tengah seperti ini, apakah kita melihat Tuhan adalah sebagai sumber utamanya? Kita mengandalkan Tuhan lebih daripada uang kita. Makanya menabur, memberi adalah salah satu tanda kalau kita tuh bergantung sama Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tingkat pemberian kita memperlihatkan tingkat ketergantungan kita sama Tuhan. Makin Anda bergantung sama Tuhan, makin Anda mengandalkan Tuhan, makin Anda berani memberi. Di masa pandemi seperti ini, saya tidak berhenti menabur. Terus. Saudara, walaupun mungkin penghasilan ataupun apa yang saya dapat berkurang, tetapi tetap terus nabur, nggak usah takut. Tapi Tuhan buka jalan selalu. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Yes, ada berkat. Dahsyat saudara ya. Nah yang ketiga, saya mau kasih saudara yang ketiga. Apa artinya mempercayai Tuhan di dalam keuangan? Trusting God in finance. Yang ketiga artinya Anda melayani Tuhan bukan melayani mamon. Kalau Anda betul-betul trusting God in finance, Anda mempercayai Tuhan dalam hal keuangan, Anda akan layani Tuhan bukan melayani mamon. Bukan melayani uang. No, bukan. Jadi Bapak Ibu, motif saudara, motif saya dalam melayani Tuhan akan memperlihatkan sejauh mana kita mempercayai Tuhan akan keuangan kita. Saya ulangi, motif saudara, motif saya dalam melayani Tuhan akan memperlihatkan sejauh mana saudara dan saya mempercayai Tuhan dalam hal keuangan. Kalau kita percaya sama Tuhan soal keuangan, motif kita melayani murni, bukan ada udang di balik bakwan. Maksudnya tidak ada maksud terselubung. Motivasi kita murni melayani, bukan karena ada duitnya atau enggak. Halo, amin saudara. Ya, Rasul Paulus pernah berkata saudara, bahwa dia meninggalkan semuanya ya, yang itu dianggapnya, yang dulunya dianggap mulia, dianggapnya hebat, keuntungan, buat dia sekarang dianggapnya rugi karena Kristus. Anda bisa baca nanti, saya nggak buat slide-nya, Anda bisa baca dalam Filipi 3 ayat 7. Paulus sendiri berkata begitu loh saudara, bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena, nah kata karenanya itu Anda mesti garis bawahi, motifnya karena Kristus, bukan yang lain. Anda melayani motifnya apa? Halo, Anda melayani motifnya apa? Kalau motifnya Tuhan, saya percaya Tuhan sendiri yang akan mencukupi kebutuhan kita. Ingat, waktu Salomo ditanya Tuhan, kamu mau minta apa? Dia minta hikmat, dia nggak minta yang lain. Maka segala kemuliaan dan segala berkat kekayaan diberikan oleh Tuhan kepadanya. Karena dia melayani Tuhan, melayani bangsanya. Iya toh? Saudara yang dikasihi, itu sebabnya saya mau ingatkan, ada sebuah cerita di Alkitab, bujangnya Elisa bernama Gehasi. Ceritanya begini saudara, Gehasi ini ternyata melayani uang, bukan melayani Tuhan. Ketahuan setelah Elisa menyembuhkan Naaman. Naaman datang dan Elisa menyembuhkan. Lalu Naaman menawarkan berkat buat Elisa. Nggak salah sebenarnya Elisa kalau mau terima sih, tapi dia nggak mau. Nggak mau. Lalu kemudian setelah pulang Naaman, si orang ini Gehasi bilang, tuanku malu kali atau apa. Dia datengin, dia minta saudara. Kita baca ceritanya, yuk. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 15-16. Lalu kita lompat ke 19 sampai 22. Oke, kita baca. Nanti Anda baca semua pasal ini ya. Karena waktu, saya ajak saudara melihat poin-poin pentingnya saja. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15-16, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, yaitu si Naaman dengan pasukannya setelah sembuh ya. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Nih, aku kasih gift, aku kasih berkat, kira-kira gitu. Saudara, Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. No, I just serve my God. Aku cuma melayani Tuhan, bukan duitmu, kira-kira gitu. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima, ia tetap nolak. Keren banget ini saudara, keren banget saudara.
Artinya apa? Dia melayani Tuhan. Walaupun kalau dia terima salah nggak? Nggak salah juga, tapi di sini memperlihatkan bahwa seorang hamba Tuhan Elisa, dia menolak untuk menerima karena dia melayani bukan itu, dia melayani Tuhan. Nah, ayat 19 kita lompat, saudara. Setelah dia pulang, apa yang terjadi? Kita lihat. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergi dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Belum terlalu jauh dari Elisa. Ayat 20, berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah. Begini, ini mikirannya sendiri, saudara. Sesungguhnya Tuanku terlalu segan, gak enak. Paisengki, bahasa Jermannya gitu, saudara. Menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Kayaknya dia nggak enak kali ya, segen. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Gehasi bukan melayani Tuhan, melayani berkat. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat Tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Rupanya dia memakai nama Elisa untuk mendapatkan sesuatu. Dan dia dapat memang. Tapi pulang, Elisa tahu, kamu mau habis dari mana? Akhirnya, kusta Naaman pindah kepada Gehasi. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda percaya sama Tuhan soal keuangan? Saudara, kalau Anda percaya sama Tuhan, layani Tuhan, bukan layani mamon. Percayalah, keuangan saudara pasti diberkati. Haleluya. Bisa katakan amin? Yes, itu adalah yang ketiga. Berarti kalau Anda percaya kepada Tuhan, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Ya, dengan cepat, singkat, yang keempat adalah mengejar Tuhan, bukan mengejar uang. Kejar Tuhan, bukan uang. Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang, siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Apa yang menjadi pengejaran saudara? Apa yang menjadi prioritas saudara? Apa yang menjadi keyakinan saudara di dalam hidup ini? Akan menentukan seberapa Anda mempercayai Tuhan dalam hal keuangan. Simon tukang sihir, kalau Anda baca di Kisah Rasul, ternyata saudara, Simon tukang sihir ini bukan mengejar Tuhan, mengejar ini fulus, mengejar uang. Saudara, walaupun dia bersama dengan Filipus yang lagi pelayanan di sana, saudara, yang dikasih Tuhan, kemudian dia seperti dia bertobat, tapi sebenarnya belum sungguh bertobat, saudara. Ketika rasul-rasul datang dari Yerusalem ke sana, lalu kemudian menumpangkan tangan di atas orang-orang yang ada, dan mereka penuh Roh Kudus, mereka berbahasa roh, karena apa? Karena ada tanda-tandanya waktu dipenuhi Roh Kudus. Makanya si Simon bisa lihat itu tanda. Kalau nggak ada tanda yang fisik kelihatan, dia nggak tahu kalau Roh Kudus diturun. Betul nggak? Bagaimana roh yang nggak kelihatan turun dalam diri seseorang? Pasti ada manifestasi fisik. Nah, salah satu saya percaya manifestasi fisiknya adalah dia berbahasa roh. Nah, ketika dia melihat ataupun mujizat, nah ketika dia lihat, wow, Simon kan mantan tukang sihir. Karena mantan tukang sihir, dia tahu bagaimana cari duit dengan sihir. Nah, sekarang dia pakai versi baru, bagaimana cari duit dengan Roh Kudus. Kira-kira begitu, saudara. Makanya kenapa orang yang bertobat kepada Tuhan, melayani Tuhan, kalau mentalnya belum berubah, dalamnya belum berubah, dia cuma pindah. Cari duitnya sama, cuma pindah tempat gitu loh, saudara. Pindah profesi, dari tukang sihir jadi melayani Tuhan, tapi carinya apa? Duit. Bukan ngejar Tuhan, tapi ngejar duit. Itulah Simon. Beda dengan Paulus, beda dengan Elisa, beda dengan Daud. Dan saya percaya juga beda dengan Anda. Yang mencari Tuhan, mengejar Tuhan, lebih daripada mengejar uang. So, ada 4 hal. Kalau Anda hari ini, saudara, adalah orang yang mempercayai Tuhan dalam hal keuangan saudara. Jangan khawatir akan uang, bisa katakan amin. Layani Tuhan, bukan layani mamon. Itu adalah yang ketiga. Dan poin yang kedua, Anda harus andalkan Tuhan, bukan andalkan uang saudara. Dan Anda harus kejar Tuhan, bukan kejar uang. Amin. Trusting God in your finance. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami mempercayai Tuhan dalam keuangan kami. Trusting you
in my finance. Di dalam keuangan kami mempercayai Engkau. Tuhan berkati anak-anakmu, jemaatmu, hambamu, Pastor Daniel, bersama dengan istri, bersama dengan tim leadership yang ada. Berkati mereka, supaya mereka makin hari makin mempercayai Tuhan dalam hal keuangan di tengah pandemi ini, bahkan sesudahnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pesan ini menjadi inspirasi, membuka hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you all. See you, haleluya. See you soon ya. Amin. God bless. Wow, terima kasih Pastor Leonardo untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Dan pagi hari ini kita baru saja mendengarkan pesan yang luar biasa. Saya percaya hari ini iman kita dan fokus kita semakin diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya mengingatkan kepada Anda untuk mensubscribe channel YouTube GKS Balikpapan bagi Anda yang belum mensubscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi. Lalu like and share agar berkat Tuhan yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Stay safe, stay healthy, dan selalu taati protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Selalu gunakan masker, selalu menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.